Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Aduh, maaf banget nih ya, akhir-akhir ini jarang upload video karena memang lagi ada kesibukan. Nah, di IG story-nya saya tuh udah sempat ya bikin janji kepada Sobat Maya nih untuk bikin video tentang IEP dan juga IEV. Karena ternyata masih banyak juga nih di antara Sobat Maya semuanya yang belum mengerti tentang apa itu IEP dan juga IEV. Padahal fitur ini lumayan powerful loh buat kita. Syukur-syukur bisa dapet cuan dari fitur ini. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu ya arti dari IEP dan juga IEV. Nah, jadi kalau IEP itu adalah Indicative Equilibrium Price, sementara IEV adalah Indicative Equilibrium Volume. Nah, jadi ini adalah fitur di mana kita bisa mengetahui nih Sobat Maya, kira-kira harga pembukaan dan penutupan saham itu di harga berapa. Mungkin sebagian Sobat Maya masih belum mudeng nih ya. Nah, jadi sebelum ada IEP dan juga IEV ini, dulu itu kan ada yang namanya pre-closing, sampai sekarang sih. Jadi ada pre-opening dan juga pre-closing. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya Sobat Maya. Kalau misalnya pre-opening, itu adalah saat dimana saham-saham LQ45 itu ditentukan dulu nih harganya. Bagi Sobat Maya yang notice, pastinya tahu dong ya, jam 8.59 itu beberapa saham itu udah ada harganya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya perhatikan, saham-saham yang udah ada harganya di jam 8.59 itu adalah saham-saham yang termasuk dalam LQ45. Nah, untuk saham-saham LQ45 tersebut ada yang namanya pre-opening. Nah, di dalam pre-opening ini, kalau misalnya zaman dulu ya, belum ada IEV dan juga IEP, kita tuh nggak bisa tahu nih Sobat Maya, kira-kira contohnya nih, saham Gotoh itu akan open di harga berapa ya? Karena ya, kalau misalnya Sobat Maya udah lama di bursa saham ya, pre-opening itu kayak kamar gelap lah ya. Kita nggak tahu kekuatan bayarnya seberapa, kekuatan sellernya seberapa, dan akhirnya harga yang terbentuk di berapa. Tapi karena adanya fitur IEP dan juga IEV ini, kita jadi tahu nih Sobat Maya, kurang lebih volume yang akan tercetak itu berapa, dan untuk harga pembukaannya itu di harga berapa. Jadi sebenarnya dengan ada fitur ini, kita tuh enak Sobat Maya. Jadi nggak perlu menebak-nebak lagi ataupun menerka-nerka lagi untuk harganya itu di berapa. Nah, ini contohnya adalah beberapa waktu yang lalu saya pasang di IG story saya untuk harga pre-openingnya dari Gotoh. Nah, ini belum final ya. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini IEP-nya itu di 81, sementara IEV itu di 43.933.73. Nah, yang itu adalah IEV-nya ataupun volumenya. Tapi apakah IEP dan juga IEV ini udah pasti? Jawabannya belum tentu pasti ya Sobat Maya. Belum tentu pastinya itu gimana? Jadi kalau misalnya pre-opening, itu harga pastinya itu ditentukan jam 08.58. Setelah itu sistem akan merekap semuanya, baru terbentuk harga di jam 8.59. Nah, kembali ke contohnya Gotoh tadi, apakah benar volumenya bisa hingga 47 juta di pre-opening? Nah, jawabannya enggak ya Sobat Maya. Jadi, dengan adanya fitur IEP dan juga IEV ini sebenarnya memudahkan kita. Tapi, ada tapinya nih. Bisa juga loh ini dijadikan ajang ngeprank oleh para bandar. Tujuannya ngeprank untuk apa? Contohnya, yang pertama, emang nih, dia itu ngeprank dengan jumlah dana yang besar. Dia seolah-olah mau beli saham ini. Jadi beberapa orang yang udah melihat nih, oh, ternyata akan open di harga segini dengan volume yang besar. Wah, kita nggak boleh ketinggalan nih. Kita harus ambil segera. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bandar ini kira-kira itu ngecek dulu nih Sobat Maya. Misalnya, dia pasang 47 juta lot order di harga, misalnya contohnya ya, di ARB-nya Gotoh, itu kira-kira masih di 81 atau bisa ke 82, 83, 84, dan seterusnya. Jadi dia juga mengukur nih Sobat Maya untuk jumlah sellernya saat itu, ataupun jumlah order sell saham tersebut pada saat itu. Kira-kira mudeng nggak ya? Takutnya ada Sobat Maya yang nggak mudeng nih. Nah, walaupun saat ini misalnya ya Sobat Maya masih belum mudeng, tapi kalau misalnya Sobat Maya sering-sering lihat IEP dan juga IEV, itu Sobat Maya lama-lama mengerti kok. Bagi yang nanti belum mengerti, bisa tinggalkan komen di video ini ataupun DM saya di IG ya.
Nanti kalau misalnya saya sempat baca, nanti saya pasti akan jawab. Nah, untuk harga di pre-opening, kita most likely sebagai retail itu nggak akan bisa merubah harga nih Sobat Maya. Jadi kita ya terima-terima aja nih kalau misalnya harga openingnya di kayak Goto tadi di 81, ya pasti di situ. Nah, kalau misalnya kita mau dapat harga sahamnya, misalnya nih, Sobat Maya mau pasti dapat di 81, Sobat Maya pasang di harga 82. Nah, atau Sobat Maya pasang di 83, 84, itu Sobat Maya akan dapat di harga 81. Jadi enaknya IEP itu kita udah tahu nih Sobat Maya, harganya itu di berapa. Tapi dengan catatan, kalau misalnya ini saham-saham LQ45 ataupun big caps ya. Karena kalau misalnya contohnya di pre-closing, di saham-saham yang kurang liquid, itu saya aja bisa loh merubah harga IEP-nya. Kalau misalnya saya beli dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk pre-opening kurang lebih mengerti lah ya. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan cuan dari pre-opening ini? Jadi kembali lagi ya Sobat Maya, yang namanya pre-opening itu khusus saham-saham di LQ45. Jadi kalau misalnya Sobat Maya melihat nih, tiba-tiba kok IEP-nya dari sebuah saham, contohnya Adaro, itu minus 4%. Padahal call juga turunnya nggak seberapa, ataupun nggak ada perubahan fundamental yang berarti di sahamnya Adaro. Nah, Sobat Maya bisa tuh spekulasi. Contohnya, misalnya pas pembukaan saham Adaro turun misalnya minus 4% di harga 3.600. Contohnya ya, contoh. Nah, Sobat Maya bisa spekulasi beli. Sobat Maya pasang aja order buy di 3.620 atau 6.330. Jangan khawatir, karena kalau misalnya harga pre-openingnya itu nanti di 3.600, Sobat Maya akan dapat Adaro-nya Sobat Maya di 3.600. Walaupun Sobat Maya pasang di 3.620 atau 3.630. Nah, biasanya kalau misalnya emang pas pre-opening itu udah gap down, nah biasanya akan ada kesempatan buat kita untuk dapat untung nih Sobat Maya, jual ya selisih mungkin berapa persen lah, 2, 3, 4, 5% kayak gitu, untuk dapetin cuan instan. Nah, jadi kita udah bahas pre-opening yang di dalamnya itu hanya ada saham LQ45 dengan memanfaatkan IEP. Itu gimana caranya? Nah, kalau misalnya pre-opening itu kita most likely ya nggak perlu memperhatikan IEV, karena ya emang size-nya itu buat retail macam kita emang ya nggak terlalu perlu diperhatikan, karena ya emang kita mau ngelawan segimanapun itu susah. Kecuali emang Sobat Maya punya dana puluhan M, nah mungkin itu bisa memperhatikan IEV-nya. Tapi kalau misalnya retail kayak saya yang cuma punya katakanlah misalnya ratusan juta di saham, dananya di saham, itu most likely nggak perlu memperhatikan tentang IEV. Oh iya, untuk menemukan fitur IEP dan juga IEV ini, kalian bisa menemukannya di rata-rata itu di order book dari sekuritasnya kalian ya. Kalau misalnya kayak saya di Mirai, itu udah langsung di aplikasi di handphonenya juga udah muncul tuh IEP dan IEV-nya. Nah, lalu kita sekarang beralih ke pre-closing, di mana menurut saya pribadi ya, IEP dan juga IEV itu benar-benar kepake. Nah, untuk pre-closing itu kan waktunya dari jam 14.50 hingga 14.58. Jadi di antara waktu tersebut terbentuklah IEP ataupun IEV dari setiap saham. Contohnya di saham Adaro ini, dia IEP-nya di 3860, sementara IEV-nya di 88.552. Nah, untuk Adaro itu kan sebelum pre-closing jam 14.50 ya, itu harganya masih di 3910. Nah, kalau misalnya IEP-nya beneran di 3860 misalnya nih ya, jam 14.57 IEP-nya masih belum berubah, masih di 3860. Sobat Maya bisa spekulasi nih untuk beli. Jangan belinya di 3860 ya, tapi kasih naik harganya beberapa tick lah, misalnya di 3880 ataupun 3890. Sobat Maya nggak perlu khawatir, karena walaupun Sobat Maya pasang di harga atas, tetap aja Sobat Maya itu akan dapat di satu harga sesuai dengan IEP terakhirnya. Kita ambil contoh lain ya. Nah, ini ada Waran Friend, jadi Friend W2 ya. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya, harga terakhir dari Friend ini ada di harga 11. Sementara IEP-nya itu di harga 10
Dan IEV-nya itu di 786.254 atau ada 786.000 lot yang mau buang barang di harga 10. Sementara jika Sobat Maya lihat dari order booknya, itu kan di harga 10 ada 2,2 juta lot. Nah, kalau misalnya Sobat Maya pasang nih pas pre-closing ya, mau buy di harga 10, itu Sobat Maya nggak akan dapat friend W2 ini. Karena kalau misalnya Sobat Maya pasang di 10, itu yang akan diambil adalah antrian yang di awal dulu. Tapi kalau misalnya Sobat Maya mau spekulasi, Sobat Maya bisa pasang di harga 11. Jadi Sobat Maya pasang order buy di harga 11. Kalau misalnya emang IEP finalnya itu di harga 10, maka Sobat Maya akan dapat nantinya friend W2-nya di harga 10. Nah, mungkin ini adalah hal yang kayaknya jarang ya dijelasin oleh mungkin influencer lain ataupun praktisi lainnya, karena ya ini bisa datangin cuan sih buat kita. Nah, di sini Sobat Maya bisa lihat saya itu ngambil di harga 11, dapatnya di harga 10, langsung kayak auto cuan 10%. Jadi ini sebenarnya trik mungkin yang nggak banyak orang tahu ya. Tapi Sobat Maya harus hati-hati nih Sobat Maya. Kalau kejadian yang seperti di friend ini, itu kan 780.000 lot. Nah, itu kemungkinan besar emang akan done di IEP-nya sesuai dengan harga tersebut ya. Tapi, kan tadi di awal saya ada bilang ya, secara teori, pre-closing itu dari jam 14.50 hingga 14.58. Tapi pada prakteknya, kadang-kadang sistem itu enggak sesuai teori. Sobat Maya bisa lihat di sini ya, saya itu melakukan sell friend W2 itu di harga 12. Lalu done price-nya itu di harga 13. Bisa lihat jamnya di 14.59.15. Nah, jadi saya juga lumayan sering ya memanfaatkan IEP ini, terutama di waran-waran dengan harga bawah. Karena satu tag aja itu cuannya udah gede. Cuma masalahnya kita itu nggak bisa taruh lot gede nih Sobat Maya. Karena kayak saya nih contohnya tadi friend kan kurang lebih 9.000 lot ya. 9.000 lot aja itu bisa loh mempengaruhi harga. Misalnya pas kita buang, kan kita pengennya contohnya saya ada barang ya. Saya buang di 10, pengennya ada orang lain yang makan di harga 11 kan. Jadi kalau misalnya kekuatan dia lebih gede, artinya barang saya akan done di harga 11. Tapi karena lot saya itu gede, terkadang enggak semulus itu Sobat Maya. Jadi saya tuh harus siap-siap withdraw orderan saya di jam 14.57 sekitar 55.56. Jadi kalau misalnya emang IEP-nya di harga 10, saya nggak mau dong buang barang saya alias buang modal saya ya. Yang saya dapetin itu susah waya. Jadi kalau misalnya ternyata IEP-nya di harga 10, saya itu akan segera withdraw. Jadi nggak pasang orderan di hari itu, mungkin besoknya lagi. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya mau bermain di waran yang harganya rendah, itu Sobat Maya juga harus berhati-hati ya. Karena mungkin adalah orangnya seperti saya ataupun orang lain yang ternyata mengetahui juga trik ini. Jadi kadang-kadang tuh di 14.57 lewat 55 detik, 56 detik bisa di cancel Sobat Maya. Jadi harga IEP-nya itu bisa berubah, IEV-nya juga berubah. Jadi ini tricky banget. Jadi kalau misalnya Sobat Maya emang mau pakai trik ini, ya siap-siap aja ya. Itu harus benar-benar instingnya terlatih. Karena saya di awal-awal juga sering terkecoh ya dengan orang-orang yang kayak mungkin dia pasang orderan terus dicabut, pasang, cabut kayak gitu. Karena kita tuh nggak pernah tahu Sobat Maya. Terlebih, seperti yang saya bilang ke Sobat Maya, terkadang sistemnya itu nggak pas jam 14.58 ya. Jadi, kayak ini yang tadi friend itu, 14.59.15 saya masih bisa input orderan. Jadi, Sobat Maya sekali lagi saya tekankan, hati-hati juga bagi Sobat Maya yang bermain IEP dan IEV ini, terlebih di saham ataupun waran-waran yang kurang liquid gitu ya. Apalagi jumlah lot yang Sobat Maya punya itu besar. Lalu ini saya coba kasih contoh ke Sobat Maya saham yang nggak ada IEP dan juga IEV-nya. Contohnya nih Mas B ya. Sahamnya emang kurang liquid. Dan di IEP-nya waktu closing itu 0, IEV-nya juga 0. Artinya pada saat pre-closing di jam 14.50 hingga 14.58 itu nggak ada sama sekali orang yang
taruh antrian jual ataupun antrian beli. Jadi benar-benar nggak ada transaksi sama sekali pada saat pre-closing. Jadi kalau misalnya Sobat Maya iseng nih, Sobat Maya pasang satu lot contohnya di harga 3.600, itu IEP-nya bisa berubah nih Sobat Maya. Dari harga sebelum pre-closing di 3.500, itu menjadi 3.600. Jadi Sobat Maya, hati-hati aja ya pakai fitur ini. Ini tentunya akan menguntungkan banget bagi kita yang mengerti. Tapi bagi yang nggak mengerti, mungkin malah akan merugikan ataupun terkecoh sama orang lain yang mengerti. Lalu untuk fitur IEP dan juga IEV itu juga penting banget pada saat ada rebalancing dari indeks-indeks. Contohnya kayak MSCI yang paling berasa banget ya efeknya, atau kayak FTSE. Nah itu lumayan berasa. Sobat Maya bisa lihat, misalnya nih ada saham yang dikeluarin dari indeks MSCI. Nah itu misalnya dia gap down-nya bawah banget. Sobat Maya bisa spekulasi beli. Ingat, belinya itu jangan di harga IEP-nya, tapi beberapa tick di atasnya. Karena tenang aja Sobat Maya pasti akan dapat sahamnya di harga IEP-nya kok. Jadi kalau misalnya Sobat Maya pasang beberapa tick di atas, itu jangan khawatir karena tetap akan dapat di harga IEP-nya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya ada saham yang dikerek naik pada saat pre-closing dan Sobat Maya kebetulan ada barang tersebut, Sobat Maya bisa antri jual dulu. Karena most likely keesokan harinya ya, harganya akan balik ke harga semula sebelum dikerek naik pada saat pre-closing. Nah, rata-rata kalau misalnya pre-closing itu di gap down ataupun gap up, itu biasanya yang cenderung akan menguntungkan kita kalau misalnya gapnya gede ya. Jadi kalau misalnya cuma kayak 1% atau 2%, itu biasanya kurang maksimal. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gap down-nya 4% atau sampai ARB, nah itu kita bisa spekulasi nih Sobat Maya. Saya juga beberapa kali dapat kesempatan kayak gitu ya. Dan ya lumayan sih, bisa cuan 2, 3%, 5% secara instan. Nah, kurang lebih itu adalah pengetahuan yang bisa saya sharingkan kepada Sobat Maya mengenai IEP dan juga IEV. Kalau misalnya masih ada pertanyaan nih di benaknya Sobat Maya, jangan segan-segan ya untuk ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga DM saya di Instagram. Oh iya, terkadang kalau misalnya saya jarang upload di YouTube, itu saya tetap update kok Sobat Maya, tapi di story-nya Instagram biasanya. Jadi bagi Sobat Maya yang belum follow Instagram saya, bisa segera follow ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini mengenai IEP dan juga IEV yang dapat membantu kita nih untuk mendulang cuan juga di bursanya kita. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya. Dan sekali lagi kalau misalnya masih ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun DM saya di Instagram. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.